Saya percaya pada malam hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk bangkit di dalam atmosfer ilahi, sehingga kita tidak lagi terbatas oleh karena kecapean, kita tidak terbatas lagi oleh karena sesuatu yang ada di rumah, yang kemungkinan membuat kita sedih, yang membuat kita lemah. Tetapi pada saat kita memasuki ruangan bait Allah, maka ada suatu roh yang mulai membangkitkan roh kita. Ada roh Allah sendiri yang mulai merasuk kita, sehingga kita tidak mau lagi membatasi pekerjaan roh. Katakan di sampingmu, kita tidak ingin membatasi pekerjaan roh. Dan biarkan malam hari ini dia mengalir dalam setiap rongga hati kita, sehingga pada waktu firman disampaikan, engkau tidak lagi melihat kiri kanan, tetapi engkau mulai membawa dirimu hanyut di dalam satu frekuensi ilahi dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin agar supaya kita benar-benar membawa sesuatu yang ada di dalam hati kita terpaku terkait dengan Dia. Tadi malam saya katakan oleh karena waktu ini sangat cepat berlalu. Dan kita hidup di akhir zaman ini dengan keterbatasan-keterbatasan di mana kita tidak tahu bahwa expiration ataupun juga yang dikatakan Indonesia kedaluarsa itu hampir kita akan akhiri. Kita tidak tahu tepatnya kapan, tetapi kita harus siap sedia dan kita harus memanfaatkan waktu yang ada ini untuk lebih gencar lagi, untuk masuk lebih dalam lagi dengan Dia. Oleh karena banyak kita mendengarkan lagu-lagu yang membawa kita di dalam satu tekanan, yaitu kita harus terhubung dengan Dia dan kita harus benar-benar menghargai kasih karunia Tuhan. Aku ingin menjadi seperti Dia. Aku ingin menjadi seperti Yesus. Itu pernyataan. Dan saya tidak tahu Tuhan membawa. Saya sebagaimana tadi saya katakan, saya ingin membawakan lagu itu bagaikan bejana. Dan lagu yang dua sebelum kita masuk dalam lagu berikut, ya di mana pernyataan aku ingin menjadi seperti Dia. Ingin berada bersama dengan Dia. Dan biarkan Dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Ada amin saudara? Dan kalau kita hidup di dalam Dia dan segala aspek kehidupan ini tidak lagi kita pikirkan apa yang aku akan makan, apa yang aku akan pakai, di mana aku akan tinggal. Kita tidak lagi memusingkan hal-hal tersebut. Kenapa? Kejadiannya di mana hidup ini sudah benar-benar terpaku. Nah, kalau kita sudah terpaku dalam Dia, melanjutkan apa yang ada. Pesan tadi malam yaitu bahwa expired. Itu tidak lagi kita alami karena kita sudah berada terkait dengan Dia. Dan biarkan kita berada dalam kondisi ini senantiasa, malah kita akan bangkit. Malam hari ini saya akan menyampaikan sesuatu untuk melanjutkan. Kenapa? Kita harus menjaga agar supaya expiration itu tidak akan kita alami. Kenapa? Kita sudah terhubung terkait dengan Dia. Malam hari ini, teringat tadi kita ngobrol-ngobrol mengenai infrastruktur. Di zaman Presiden Jokowi selalu dibawakan mengenai infrastruktur, membangun infrastruktur Indonesia. Kalau kita di Malaysia berarti kita apply juga untuk membangun infrastruktur negara ini. Dan biarkan kita menjadi berkat bagi negara Malaysia. Ada amin saudara? Kita mungkin orang-orang Indonesia, kita satu rumpun, begitu juga orang Indonesia, tetapi kita satu di dalam Dia, kita ingin membawa dampak daripada apa yang kita percaya, apa yang kita kandungi, apa yang kita miliki ini bisa berdampak bagi Malaysia. Ada amin saudara? Kita ingin agar supaya kita menjadi berkat, menjadi sarana, menjadi instrumen bagi negara ini. Dan oleh sebab itu saya akan membawakan sesuatu yang mungkin unik, yaitu mengenai infrastruktur. Tetapi dalam hal ini bukan membangun infrastruktur sebagaimana apa yang kita dengar, tapi ini dalam infrastruktur membangun manusia roh kita, infrastruktur di mana membangun kita supaya bagaimana kita mudah dan tidak lagi ragu, tidak lagi penuh dengan kekhawatiran, tidak lagi mengeluh dengan keadaan-keadaan yang ada dalam dunia ini. Dunia ini tidak bisa menerkam kita. Dunia ini tidak bisa membodohi kita. Ada amin saudara?
Katakan yang sampingmu, nengok mukanya, dunia ini tidak bisa membodohi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Sebab kita bukan milik dunia, kita berada dalam dunia ini, tapi dunia bukan milik kita. Karena kita dimiliki oleh Dia. Penguasa hidup dan mati kita berada dalam tangan Dia. Amin. Dan oleh sebab itu kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Perkataan lagu ini katakan bahwa dalam segenap jalanku, berarti dalam segala aspek hidup ini berada di dalam genggaman Dia. Tidak ada lagi yang tersisa untuk kita. Karena apa? Motif ataupun juga apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus memanfaatkan itu semaksimal mungkin demi untuk membangun infrastruktur roh kita sehingga kita mudah dan tidak lagi pincang di dalam menjalankan kehidupan kita, baik saat ini bahkan seterusnya. Mari kita membaca ayat yang terdapat di dalam Mazmur 127, ayatnya yang pertama, Mazmur 127, yang berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dikatakan dalam ayat ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita mungkin berusaha semaksimal mungkin dengan daya upaya kita supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa naik dalam karir, supaya kita berhasil di dalam keluarga, supaya kita berhasil di dalam segala usaha kita, bisnis kita. Tetapi dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan, berarti ada sesuatu yang perlu, yang sangat perlu untuk kita miliki. Inilah saya akan bertolak dari sini, oleh karena berkata bahwa infrastruktur, membangun infrastruktur rohani kita. Kita sudah tahu bahwa satu saat dunia ini akan lenyap. Satu saat di mana expiration date itu akan terjadi. Kita tidak tahu kapan. Namun kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kita ingin memanfaatkan segalanya. Kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin membangun rohaniku sebagaimana yang kita sering baca di dalam Yohanes 14:6 ya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti jalan ini adalah merupakan satu unsur yang sangat berguna. Dan saya percaya masing-masing kita berdatangan dari berbagai macam jurusan, berbagai macam tempat hanya untuk bisa mencapai tempat ini. Ada yang berkendaraan umum, ada yang mungkin berkendaraan secara pribadi, ada yang naik mungkin atau mungkin jalan kaki karena dekat. Tetapi fungsinya adalah bagaimana kita bisa mencapai tempat ini, jalan menuju sasaran. Orang Israel demikian, bagaimana mereka berjalan untuk bisa menuju Kanaan, berbagai macam rintangan yang mereka hadapi. It's not easy. Karena mereka harus berhadapan dengan sungai ataupun juga laut Teberau. Mereka merasa bahwa tidak mungkin, it is impossible kalau mereka bisa menyeberang. Terus apa lagi? Musuh yang berada di belakang yaitu tentara Firaun mulai mengejar mereka. Kalang kabut. Tetapi jalan orang yang bersandar di mana infrastruktur rohnya terbangun di dalam dia, akan mulus perjalanannya. Walaupun mungkin cobaan itu silih berganti, tidak mudah.
Saudara harus bisa bangun pagi untuk bekerja. Saudara bangun pagi untuk bisa mengurus anak, mengurus diri, memilih sesuatu untuk bisa dipakai, digunakan selama tugas sehari-hari. Ada banyak hal-hal yang dijalankan bagi yang berkeluarga. Demikian pun juga dengan harus berbagai macam masalah dalam rumah tangga. Tetapi ada jalan yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun, mengizinkan Tuhan yang membangun hidup kita, rumah kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan yang terlebih penting yaitu kehidupan rohani kita. Ada amin saudara? Sebab inilah yang manfaatnya kita menjadi seorang yang namakan pengikut Kristus. Mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Ada beberapa hal tentunya akan masuk ke sini. Tetapi kalau saya katakan tadi membangun infrastruktur berarti jalan dia sediakan. Namun untuk membangun jalan itu tidak mudah. Tadi mendengar sewaktu bincang-bincang dengan Bapak Gembala, dengan pastor. Bagaimana menempuh satu lokasi yang bisa terbangun sedemikian rupa. Harus ada infrastruktur. Sarana jalan, sarana listrik, sarana yang bisa memungkinkan orang sehingga tertarik untuk bisa pindah ataupun mengisi lokasi ataupun kampung ataupun kota yang baru. Sebelumnya katanya cuma ada satu jalan sehingga terbatas. Oleh karena biasanya perjalanan itu harus menempuh berapa lama. Mungkin sejam atau 2 jam. Tetapi terbangun infrastruktur ditambahkan lagi jalan yang satu. Sehingga tidak bertabrakan ataupun tidak pergi pulang hanya dalam satu jalan. Tetapi memiliki 2 jalur. Yang satunya untuk pergi, yang satunya untuk kembali. Memudahkan perjalanan yang tadinya ditempuh 1 jam bisa ditempuh dengan hanya 15 menit. Inilah yang saya katakan infrastruktur. Nah kita dalam hal ini sedang berada di dalam frekuensi ini. Berada di dalam jalur ini. Kalau kita berada di dalam Ka'bah Tuhan berarti ada sesuatu yang kita butuhkan yaitu untuk membangun infrastruktur rohani kita. Agar supaya kita boleh bisa leluasa, bisa secepatnya dan bisa mudah untuk bisa diterima masuk ke tempat di mana yang dia janjikan. Saudara mau selalu semua masuk surga? Ada amin. Membangun infrastruktur. Dan ini membutuhkan waktu, tidak instan. Saya tahun lalu bersama istri berada di Jakarta. Terus kami diundang untuk melayani di kota Bandung. Terus ada begini, pastor, gunakan itu sarana baru. Naik kereta. Kereta apa itu? Namanya Wush. Pernah dengar Wush? Jakarta Bandung. Sudah ada yang pernah naik Wush belum di sini? Waduh, pastornya sudah. Yaudah. Itu Wush dari Jakarta yang biasanya naik mobil Jakarta ke Bandung itu. Yang sebelumnya mungkin bisa ditempuh dengan 2 jam. Tetapi dengan Wush saya kaget karena kecapean. Di kereta itu saking enaknya, enggak sangka saya tertidur. Terus kereta berhenti, saya katakan ke istri, aduh masih panjang perjalanan. Sudah bangun Pak, ini udah nyampe. Saya lihat jam, sekitar 30 menit saudara. Naik Wush dari Jakarta ke Bandung, yang tadinya beberapa jam. Ini yang saya namakan terbangunnya infrastruktur. Nah, kita akan masuk ke dalam detail. Di mana Wush ini bisa terhubung begitu mudah untuk bisa tiba, banyak hal-hal yang dilakukan. Saudara, pemerintah tentunya harus menebus tanah-tanah yang akan digunakan untuk dibangunnya sarana kereta ini bisa tiba di Bandung. Apa yang dibutuhkan? Membutuhkan pembebasan tanah.
Pertama, ini untuk membangun infrastruktur. Tanah tidak mudah, oleh karena banyak pemiliknya sepanjang berapa ratus kilometer. Itu harus dibebaskan. Dan tidak asal langsung jadi, tidak. Demikian pun juga saya mau katakan, membangun infrastruktur rohani, hidup kita pun juga ini harus ditebus. Harus ditebus, dibayar. Untuk memudahkan perjalanan hidup kita ini yang sebagaimana kita selalu inginkan. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Inilah hidup yang harus ditebus untuk bisa kita memegang ataupun bisa dekat dan terikat dengan Dia. Tidak seperti orang-orang luar. Katakan di sampingmu, apakah engkau sudah ditebus? Tanah hati kita ini perlu ditebus dulu, dibereskan. Kalau masih belum beres, bagaimana bisa terbangunnya manusia roh? Infrastruktur rohani kita harus didasarkan sebagaimana tadi pesan saya malam. Mengetahui bahwa satu saat, kita tidak tahu kapan, banyak mendengarkan berita, tiba-tiba heart attack, tiba-tiba sakit jantung, orang mati. Tiba-tiba kecelakaan, kita tidak tahu. Apakah dalam keadaan-keadaan begini kita sudah siap atau belum? Apakah kita sudah siap? Apakah tanah hati kita ini berada di dalam Ka'bah Allah, bait Allah, sekarang sudah ada yang dibereskan belum? Sudah dibayar lunas sehingga memudahkan untuk dijadikan buat sarana. Infrastruktur membangun manusia roh kita bisa mudah. Apalagi selain membebaskan tanah, pemerintah harus membebaskan tanah. Dia harus menyediakan peralatan sarana-sarana lainnya. Mengepak ataupun persiapkan tanah ini. Apa yang dilakukan? Dipadatkan. Digali. Baru ditanam patok-patok untuk bisa memperkokoh. Jalur yang nanti akan digunakan. Jalur rel. Untuk bisa mudah perjalanan ini. Apakah kita mempersiapkan jalur ilahi sehingga mempermudah terbangunnya manusia roh kita. Sehingga tidak lagi dikhawatirkan hasilnya di mana bagi dia. Pada waktu dia ingin melihat kita, kita sudah terhubung. Kita berjalan, waduh begitu mudah. Tetapi perlu untuk dipadatkan tanah ini. Digali kalau perlu. Agar supaya bisa ditanam pancang-pancang ini demi rel itu bisa ditaruh di atas. Apakah kita sudah cukup terjual dan nantinya memiliki pancang, yaitu poin-poin yang untuk memperkokoh pertahanan kita untuk bisa menjalani hidup ini. Ini yang perlu dipertanyakan saat ini. Tanah hati kita harus benar-benar tidak hutang, pemerintah harus bayar. Supaya tidak ada klaim, iblis bilang, belum lunas. Belum lunas. Tapi Tuhan katakan aku sudah membebaskan engkau. Kalau engkau sudah dibebaskan berarti engkau siap, dipersiapkan untuk bisa dibangun. Katakan sampingmu, apakah engkau siap dibangun? Manusia roh ini tidak mungkin bisa terbangun kalau kita tidak benar terlepas daripada gangguan yang keterikatan daripada sertifikat-sertifikat daripada iblis yang memiliki kita. Pada waktu dikatakan kita akan membangun, iblis bilang tunggu dulu. Tunggu dulu. Masih ada yang masih belum beres. Kita harus bereskan.
Saya waktu menyerahkan diri kepada Tuhan, dengan harga yang harus dibayar, segala apa yang saya miliki, saya katakan milik-Mu Tuhan, bukan lagi aku. Galatia 2 ayat 20 berkata kan, It's no longer I'm the one who live. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan kalau Kristus yang hidup di dalamku, maka manusia roh kita ini, gengsi kita, dan segala kesombongan kita, dan segala apa yang ada di dalam hidup kita ini tidak lagi berarti. Dunia boleh menginjak-injak kita, tetapi kita tahu bahwa kita berada dalam tangan Kristus. Ada amin saudara? Dunia boleh menginjak, dunia boleh mengatakan, hey, engkau masih tinggal di dalam dunia. Kita bisa membalas, dunia boleh tempatkan aku di mana, tetapi kepemilikan hidupku ini bukannya milik dunia. Aku adalah milik yang pemilik hidup dan mati, yaitu Yesus. Kalau saudara memiliki yang terbangun di dalam Dia, tadi dikatakan bukan hanya ditebus, bukan hanya dikompak supaya bisa terbangunnya, bukan hanya dipasang tiang pancang supaya bisa memudahkan peletakan rel-rel ini, di mana engkau bisa berjalan di atasnya. Apalagi yang perlu? Selain ditebus, membutuhkan konstruksi. Selain alat-alat tersedia, selain alat-alat bangunan-bangunan ini sudah dimiliki, dibutuhkan kontraktor-kontraktor untuk bisa membangun rel ini. Masih belum kendaraan yang keretanya masih belum. Dimaknai bahwa dibutuhkan orang-orang, dibutuhkan hamba-hambanya yang siap untuk menegur, yang siap untuk memberitakan, yang siap untuk memasang strategi bagaimana kita bisa membangun rel ini. Supaya memudahkan, membutuhkan kontraktor-kontraktor yang memiliki keahlian untuk membangun. Tidak mudah saudara. Di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul orang-orang yang berusaha untuk mengendalikan, mempengaruhi kita supaya kita keluar daripada jalur. Alkitab berkata engkau boleh memiliki banyak pengajar. Alkitab berkata engkau boleh memiliki banyak guru. Alkitab berkata bahwa engkau boleh memiliki mendengarkan khotbah di media, melalui televisi, melalui internet, melalui cellphone. Banyak berita khotbah. Tetapi Rasul Paulus katakan engkau tidak bisa memiliki banyak bapa. Akulah bapamu. Yang menjadi bapamu di sini adalah yang dipercayakan sebagai kontraktor konstruksi manusia rohmu agar supaya terbangun di atas rel kebenaran. Ada amin saudara? Tidak bisa orang lain. Saya pahami kalau saya menggembalakan selama 25 tahun dan tidak sembarang saya ambil orang untuk berkhotbah. Karena apa? Khawatir akan membawa material yang tidak sesuai untuk membangun manusia roh. Karena bisa apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang Bapak yang ada di dalam rumah ini sampaikan. Dan untuk meluruskan itu tidak mudah. Sebab iblis pun juga menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk membawa kita dibikin bingung, dipusing, confusing spirit. Dikatakan itu the spirit of confusion ataupun roh yang memusingkan, yang membingungkan. Di banyak contoh-contoh dalam Alkitab, Nehemia di saat membangun a wall of Jerusalem. Oh, banyak musuh-musuhnya, ada 3 musuh yang terkenal situ. Yang berusaha untuk menghancurkan, yang berusaha untuk membawa dampak di dalam membangun tembok itu. Saat malam hari ini infrastruktur rohmu sedang mulai dibangun berdasarkan apa yang menjadi rancangan blueprint daripada Tuhan. Supaya engkau terbangun sempurna. Bukan berdasarkan apa yang ada, yang engkau dengar di luar. Kalau engkau mendengarkan sesuatu di luar, ignore it.
forget about that. Kalau engkau membutuhkan sesuatu, Rasul Paulus katakan, akulah bapamu. Engkau mencari bapamu untuk menanyakan sesuatu, ibumu rohani, Pastor Wilson, siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk bisa engkau terbangun sesuai dengan kapasitas yang Tuhan kehendaki. Untuk membangun fasilitas ini tadi saya katakan, salah satunya itu penyediaan sarana dan juga kontraktor dan pekerja-pekerja. Alkitab berkata ini banyak pekerja-pekerja. Rasul Paulus mengungkapkan ini pekerja-pekerja, dia perkenalkan ada Timotius, ada 11 murid minus Yudas. Dan selanjutnya 70 murid. Dan selanjutnya multiplikasi murid-murid yang lain sampai kita yang ada pada saat ini. Ada harga yang dibayar, saudara. Ada harga untuk membebaskan tanah-tanah hati yang masih belum terikat, yang masih belum terpaut. Imanmu adalah merupakan dasar dari segala sesuatu. Dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak engkau lihat. Masih belum tercipta, mungkin baru gambar. Oh, ini nanti yang akan jadi. Sarana ini, perjalanan ini dari tempat ini ke sini, ini look at, oh indah sekali gambarannya. Kita memimpikan, waduh, indahnya pada waktu Tuhan muncul di awan-awan dan kita yang percaya diangkat bersama. Pada waktu lonceng, pada waktu trompet pertama berbunyi, kita yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Saudara, sudahi dulu apa ya terlalu jauh. Sekarang selidiklah. Ada lagu yang berkata apa? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kaulah yang maha dan tak ada yang tersembunyi bagimu. Sanggupkah Roh Kudus masuk, saya istilahkan laser ilahi, masuk di dalam setiap pribadi. Pada waktu engkau sedang mendengarkan perkataan ini, ada roh di dalammu yang sedang bergejolak. Karena apa? Jiwamu tergugah. Jiwamu mulai menyatakan Tuhan, Engkau yang utama. Oh, haleluya. Biarkan belas kasihan-Mu Tuhan turun ke tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terbangunnya infrastruktur rohani mereka. Sehingga mereka tidak lagi diombang-ambingkan dengan berbagai macam keadaan-keadaan yang ada dalam dunia ini. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan. Engkau luaskan firman-Mu, Engkau luaskan roh-Mu bekerja dalam setiap pribadi yang ada. Sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mereka menjadi seorang yang siap untuk mengeksekusi. Sehingga mereka bisa menjembatani apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sehingga mereka mempersiapkan diri. Akulah jembatan, akulah sarana, akulah orang-orang yang Engkau butuhkan. Sebagaimana deklarasi mereka ingin menjadi seperti Yesus. Saya percaya malam hari ini akan terbangun sesuatu yang di luar ataupun juga yang di luar perhitungan. Mungkin saudara datang. Aku ingin tidak melewati malam hari ini. Aku ingin berbakti, aku ingin berada bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih-kasih Tuhan. Tetapi tanpa saudara ketahui, Tuhan sedang membangun engkau di dalam manusia rohmu. Amin saudara. Bukan hanya sia-sia engkau berada di tempat ini. Tetapi ada sesuatu yang Dia persiapkan bagi engkau.
Jadi pembebasan lahan, tanahmu, hatimu, dan juga harga yang harus dibayar, dan juga proses yang akan dijalani demi terbangunnya jembatan, demi terbangunnya sarana rel ini, untuk memudahkan engkau boleh mendekat dia. Engkau tidak lagi jauh dari dia. Why God you are so far from me? Kenapa Tuhan engkau kelihatannya jauh dariku? Tetapi pada saat terbangunnya manusia roh ini, bagaikan wush, engkau launch. Engkau tidak lagi melihat sungai, laut Teberau yang ada di hadapanmu. Karena apa? Ada tiang awan dan tiang api yang memimpi, yang menuntun engkau. Ada amin saudara? Engkau berada dalam kekhawatiran. Engkau berada di dalam kesulitan. Engkau berada dalam keraguan. Tuhan Yesus berkata, akulah yang akan menggendongmu. Akulah yang akan menanggung segala kesulitanmu. Akulah yang menjadi dasar daripada segala apa yang menjadi kebutuhanmu. Ada amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk dalam rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaan siapa? Kerajaanmu. Jadi sementara kita berada di dalam kondisi ini, yang kita bangun sebenarnya diri kita untuk membangun kerajaannya. It's no longer bukan lagi aku. Tetapi kerajaannya terbangun di atasku, sehingga aku boleh menjadi berkat, aku boleh menjadi instrumen, aku boleh menjadi alatnya Tuhan. Sehingga pada waktu mereka yang ada di sekitar kita melihat kita, dia bilang, I looks this one's different. Aku melihat berbeda. Maukah engkau menjadi sarana Tuhan untuk bisa merefleksikan bahwa kerajaan Tuhan ada di antara kita? Ada amin saudara. Tidak perlu jauh-jauh, tapi ada di dalam hidup keluarga yang ada di dalam pasangan hidup yang ada di dalam pribadi yang ada pada malam hari ini. Nah, kalau landasan ini ada, maka kelanjutan dari lagu ini, ku mau mengikuti kehendakmu. Siapa? Ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saudara mau selalu menyenangkan hati Tuhan? Inilah kondisi orang yang sudah ditebus, yang tanah hatinya sudah ditebus, sehingga terbangunnya mulai sarana infrastruktur roh ini. Jadikan dirimu yaitu wus rohani. Amin. Nanti orang bilang, wah luar biasa. Luar biasa. Siapa yang memiliki dasar itu? Tidak lain adalah Kristus. Jadi Kristus adalah dasar daripada apa yang terbangun di dalam kita. Jadi dikatakan tanpa fondasi yang benar, kita harus meletakkan fondasi. Kehidupan rohani kita rapuh dan mudah runtuh kalau tidak memiliki fondasi yang engkau sudah ditebus, tetapi engkau masih melakukan seperti sebiasanya engkau lakukan. 1 Korintus pasalnya ketiga ayat 11 berkata, 1 Korintus 3 ayatnya 11. Dia berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah ditetapkan, yaitu Yesus Kristus. Inilah dasar fondasi yang kita letakkan. Terbangun di atas Kristus. Supaya kita bisa bebas. Bebas untuk mengiring dia.
Bebas untuk tidak lagi memikirkan sesuatu yang mengkhawatirkan engkau. Pada waktu engkau dikatakan oleh dokter engkau memiliki tumor, engkau dengan begitu mudah katakan, aku percaya apapun juga yang aku hadapi, sakit apapun juga yang aku hadapi, aku memiliki Kristus. Dia adalah pembebasku, dia adalah penolongku, dan dia adalah penyembuhku. Ada amin saudara? Tidak usah lagi khawatir. Malam ini terjadi pembebasan. Kalau tadi malam kita sudah tahu karena kita mengejar jangan sampai expire waktu. Kita mengejar diberikan sesuatu kepada kita untuk bisa melihat ke depan. Tidak lagi panjang perjalanan kita. Oleh sebab itu kita harus berusaha malam kedua ini. Kita harus membangun manusia roh. Infrastruktur rohani ini harus terbangun. Supaya jangan sampai expiration yang kita sudah ketahui bahwa satu saat Tuhan akan datang, dia akan melihat apa yang dipercayakan kepadamu. Diberikan 1 talenta, diberikan 2, diberikan 5. Dia akan bertanya, apa yang kau buat dengan apa yang aku berikan kepadamu? Apakah engkau bisa mengaktifkan itu? Apakah engkau melakukan apa yang menjadi kerinduanku? Kita melihat luar biasa anak-anak muda, pemusik, singer, para dancer, dan banner. Ini adalah ungkapan daripada membangun anak-anak muda ini, kondisi mereka untuk terbangun di atas fondasi Kristus. I'm really proud of it. Memberi apa yang ada pada mereka untuk memuliakan Dia. Ayat yang lain berkata dalam Matius 7 ayat 24-25, Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku nih, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tanah yang sudah dibeli, tanah yang sudah dilunasi ini harus dibangun. Dan dikatakan sini, dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Apakah kehidupanmu dibangun di atas fondasi yang cukup utuh, yaitu batu? Dia adalah batu. Kristus dialah. Malam hari ini terjadi pengkondisian di mana engkau beralih daripada yang biasa-biasa untuk melihat bahwa aku adalah sarana infrastruktur yang Tuhan sedang izinkan untuk terbangun di atas Yesus Kristus yang merupakan dasar itu. Mari kita sama-sama katakan, Yesus Kristus adalah dasar bangunan itu. Haleluya. Itu saudara bisa lihat lebih lanjut di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga 10. Di situ dikatakan ada 2 macam fondasi yang dibangun dengan tipe material yang berbeda. Pada saat yang sama, orang yang dibangun di atas Kristus, yang satu juga dibangun di atas Kristus. Yaitu di sana ada kayu, jerami, dan rumput kering. Dibangun di atas Kristus. Tetapi satu bangunan yang satu juga dibangun di atas Kristus yang berupa emas, perak, dan batu permata. 2 jenis bangunan di atas Kristus. Tetapi ada satu ujian yang akan datang, yaitu akan ada api yang menguji, akan membakar kedua bangunan yang berdiri di atas Kristus. Dikatakan yang bangun berdasarkan jerami, rumput kering, itu akan hangus terbakar. Tetapi yang membangun rumah di atas Kristus berdasarkan emas, perak, dan emas permata akan tetap utuh. Jenis bangunan apa yang kita bangun di atas Kristus?
Apa yang engkau persembahkan selain hidupmu kepada Kristus, itu masih belum cukup. Oleh karena dua jenis bangunan ini bangun, tetapi belum tentu bisa berhasil lolos pada saat pencobaan datang. Pada saat engkau diuji untuk menyerahkan seluruh, sama seperti orang muda yang kaya. Yesus katakan, apakah engkau sudah mengikuti 10 perintahku? Oh, semua saya sudah bebas lakukannya. Dia sudah mengikuti. Tetapi Yesus katakan yang terakhir, yang berikutnya, jualah segala hartamu, ikutlah aku. Berat seorang muda yang kaya ini. Kalau berbicara mengenai mempersembahkan sesuatu yang dimiliki, sangat berat. Adakah kita di sini berat untuk mempersembahkan sesuatu yang berharga di dalam engkau? Oh, saya tidak mudah, saudara. Oh, saya waktu masuk sekolah Alkitab, hanya saya dari 640 kalau tidak salah, yaitu murid-murid sekolah Alkitab. Saya seorang yang hanya membawa mobil. Waktu itu mobil Daihatsu Taft diesel. Wah, itu apalagi masih single. Ya, orang bilang anak-anak muda, wih, itu cowok bawa mobil di sekolah Alkitab. Ya malu, mana anak muda kan? Mata-mata mulai hehehe. Naksir, ada yang pinjam mobil, ada yang pinjam mobil. Udah silakan. Namanya juga cewek, ada pinjam. Kasih. Dan akhirnya apa? Saya itu mendapat hukuman. Didapat Torat, istilahnya kalau sekolah Alkitab dapat Torat. Saya bersama dengan seorang sahabat yang sekarang ada di Australia. Di Brisbane, Australia, Gold Coast. Berdua kami gali lubang, dihukum di sekolah Alkitab. Tidak melakukan apa, hanya mengelirik, gangguin cewek. Ya malu mana anak muda. Dihukum, gali lubang, orang lewat-lewat diketawain, itu gangguin cewek-cewek katanya. Gak apa-apalah, kita bertobat, ampuni Tuhan. Tidak ada unsur yang negatif kan. Kalau naksir kan gak ada masalah kan. Anak muda say amen. Kok gak ada anak muda say amen? Yang masih single say amen. Kok malu-malu masih jaga image ya? Akhirnya kita dihukum. Tetapi masing-masing kami, yang satu dikirim ke Australia dan saya ke Amerika. Ternyata Tuhan memiliki maksud menghukum kita. Tuhan lempar ke Australia yang satu dilempar ke Amerika. Waduh, tetapi itulah Tuhan ingin membangun manusia roh. Kita melalui satu jalan yang memang buat manusia mungkin berat. Demikian pun juga pada waktu penyerahan hak. Wah, tidak mudah saudara. Tetapi itu kita berhasil. Yang kedua selain Kristus yang diperlukan sebagai dasar yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini sangat berarti bagi kita, merupakan pedoman hidup yang menopang iman kita. Memberikan arah, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dalam menjalankan kehidupan kita di dunia. Ada amin? Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Waduh. Firman inilah sangat mendasar yang perlu untuk kita pegang. 1 Petrus pasalnya pertama, ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. 1 Petrus, pasal pertama ayat 23 sampai 25. Saya baca. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang ditempatkan, yang disampaikan Injil kepada kamu.
Firman Allah ini yang mengarahkan kehidupan kita. Dasarnya yaitu di bawah Kristus. Kita tidak mengikuti yang lain-lain, tetapi hanya Yesus Kristus. Dan kita harus tahu bahwa yang disalibkan ataupun juga seorang penjahat yang ada, yang harus dipilih apakah Yesus Kristus yang harus dikorbankan ataukah Yesus Barabas. Jangan lupa. Sekarang ini ada banyak. Jadi orang mungkin hanya kenal Barabas, tetapi dikatakan juga dia adalah Yesus Barabas. Selain Yesus Kristus. Siapakah yang kau ingin salibkan? Mereka bilang bebaskan Barabas, tetapi dia juga bernama Yesus Barabas. Hati-hati. Kita sekarang hidup di akhir zaman ini ada banyak yang membawa nama Yesus. Tetapi di belakangnya itu adalah Barabas. Waspada untuk bisa berada dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Infrastruktur ini harus terbangun di atas fondasi yang benar. Ya, kita sudah baca 119 Mazmur, firman-Mu itu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Biarkan fondasi ini tetap kita pertahankan. Tidak bisa terlepas dari kita. Kita harus membebaskan hidup kita terkait dengan Dia, terbawa di dalam Dia, dan mengalami sesuatu pembaharuan hanya di dalam Dia. Mungkin saat ini kita masih terikat, tanah hati ini yang masih membelenggu. Tuhan ingin kita membebaskan itu. Tuhan ingin kita melepaskan hak kita. Tuhan ingin agar supaya kita terbangun, segala atmosfer yang ada di dalam hidup ini itu ditarik keluar. Supaya mudah untuk dipasang, pancang, sehingga terbangun rel rohani kita untuk bisa mulus masuk ke tempat yang kita harapkan. Apakah saudara siap untuk dibentuk sebagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan pada malam hari ini? Karena ada jaminan dalam Dia. Ada jaminan dalam Dia. Di dalam persekutuan. Yang ketiga, kita harus hidup dalam persekutuan. Bukan hanya memiliki dasar Kristus, bukan hanya menjalankan firman ataupun membaca firman, mengetahui firman, tetapi juga harus diikuti dengan persekutuan. Saudara baca di dalam Ibrani pasalnya ke-10 ayat 25. Ibrani pasalnya ke-10 ayatnya ke-25. Kenapa di sana dibutuhkan adanya persekutuan, dibutuhkan adanya peneguhan, penguatan, supaya kita tidak akan salah membangun manusia roh kita. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Koma, tengok yang di sampingnya, tetapi bukan engkau kan? Bilang dong, tapi bukan engkau kan? Iya. Iya. Jadi kita tidak merasa bahwa kita, oleh karena malam hari ini pun kita berada dalam persekutuan. Luar biasa. Koma, tetapi marilah kita saling menasihati, berarti saling memberikan nasihat. Ada ibadah loh malam hari ini. Memiliki satu keantusiasan untuk bisa menginvolve yang lain. Come on, let us build together. Mari kita bangun bersama. Ini. Nah, dikatakan dan semakin giat, bukan hanya menasihati tetapi semakin apa? Semakin, kok lemas banget sih belum makan ya? Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, yaitu
inspired. Itu nyambung yang semalam. Jadi harus gencar, harus setia, harus taat. Untuk memiliki keterhubungan, keterkaitan dengan satu dengan yang lain. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ayo nyanyi. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Mungkin turun satu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ini perkataan lagu, berani tidak kita ungkapkan, ujilah aku Tuhan. Kalau kita sudah terhubung dan memiliki keberanian menyatakan tanah hatiku sudah dimiliki oleh Yesus. Tanah hatiku ini bukan lagi milik dunia ini. Tanah hatiku ini bukan lagi milik siapa-siapa, tapi hanya milik Kristus. Kita berani untuk katakan ini. Cobalah aku, selain ujilah aku, cobalah aku. Dan dikatakan selidikilah batinku. Ini yang dinamakan laser, saya katakan. Ada laser yang sedang masuk di dalam hidup kita. Untuk memperbaiki. Mungkin ada yang masih mengeraskan hati. Biarkan dihancurkan sama laser ilahi. Saudara siap dibangun infrastruktur rohanimu? Siapa yang siap dibangun infrastruktur rohani? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara, enggak usah. Kita banyak orang Indonesia bilang, oh jaim. Saya tadinya enggak tahu apa itu jaim. Oh, menjaga image. Kita enggak usah lagi malu-malu dalam Tuhan. Kita harus jujur kepada Dia. Tuhan, aku ingin dibangun. Tanah hatiku ini siap untuk ditanami. Tanah hatiku ini siap untuk ditaburi. Tanah hatiku ini siap untuk diperbaiki bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan sedang membawa kita. Membawa setiap pribadi yang ada pada malam hari ini. Untuk memahami panggilan Tuhan. Kita berada dalam Kristus, fondasi pertama yaitu dasar segala sesuatu Kristus. Fondasi kedua yaitu firman-Nya ini yang mendasar di dalam hidup kita. Sehingga kita mampu untuk bergerak, tetapi itu tidak cukup. Kita harus hidup bersama dalam satu persekutuan untuk membangun kebersamaan. Saudara, saya waktu kecil suka nyapu di halaman. Sapu, itu saya seringkali, kalau orang potong kelapa, itu daun kelapa itu dibersihin untuk dijadikan apa? Lidi. Nah lidi ini tidak mungkin satu lidi ini bisa menyapu daun yang ada di halaman. Harus terkumpul banyak sehingga memiliki sekelompok lidi-lidi ini. Yang tergenggam sehingga memudahkan untuk menyeret kotoran. Hidup kebersamaan sangat penting. Hidup memiliki kesatuan di dalam kesatuan roh sangat penting. Agar supaya terbangunnya atmosfer ilahi sehingga infrastruktur ini memudahkan terhubung kita dengan Tuhan. Saudara mau terhubung dengan Tuhan? Saudara mau sungguh-sungguh bisa melihat kelompok lidi ini bisa menghapus, bisa menyeret kotoran-kotoran yang ada. Bahkan sakitmu itu bisa tersapu oleh karena apa? Kesatuan di dalam kesatuan roh. Saya percaya malam hari ini Tuhan sedang berbicara dalam diri saudara. Mungkin ada hati-hati yang masih sulit
Mungkin aku masih tergantung dengan sesuatu yang memberatkan aku untuk terlepas. Tetapi malam hari ini dia ingin membebaskan kita. Kita undang mungkin singer atau yang siap. Kita membutuhkan waktu ini untuk bisa terikat dengan dia. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membawa hidup ini. Kita harus membawa kehidupan kita. Karena dia yang menginginkan kita. Karena apa yang kita inginkan tidak lain adalah menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara siap untuk dibangun infrastruktur rohanimu? Membiarkan dia untuk bisa menyelidiki. Engkau mulus, engkau tidak lagi mengalami stagnasi untuk mencari dia. Pada waktu engkau tutup mata, engkau ingin memandang Yesus terpaku di atas kayu salib. Engkau ingin melihat wajah Kristus supaya berhadapan pada waktu engkau berlutut, pada waktu engkau memejamkan mata. Engkau ingin agar supaya wajah Kristus itu jelas di depan matamu. Tetapi kalau tanah hatimu masih terkontaminasi dengan sesuatu, engkau sulit melihat jelas wajah Kristus. Tetapi pada malam hari ini kita ingin bersekutu dengan dia. Kita ingin mengatakan kepada dia, inilah hidupku, kubawa hidupku sekarang. Agar supaya aku boleh benar-benar berharga, segala apa yang aku korbankan adalah untuk supaya engkau yang dimuliakan. Bawa hidupku sekarang. Mari kita angkat suara kita untuk menyatakan ini kepada Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan, Di mezbah-Mu ku serahkan seantero hidupku. Hatiku, penuhi hatiku sekarang. Engkau boleh mengangkat tanganmu, engkau boleh memejamkan matamu, buka mata rohanimu sementara engkau pejamkan mata. Aku lebih lagi angkat tanganmu dan katakan dengan sejujur, jadikan aku rumah doa. Saya sangat percaya malam hari ini dia ingin melawat saudara. Dia ingin menjamah saudara. Dia ingin merepair sesuatu yang ada di dalam hidup. Jadikan aku Tuhan, rumah doa. Agar semua suku bangsa datang. Sementara engkau pejamkan matamu, tadi saya katakan buka mata rohanimu. Engkau ingin memandang dia, engkau ingin melihat dia. Apakah sungguhnya wujud daripada Yesus Kristus yang ada di depan matamu? Ataukah wujud daripada Yesus Barabas? Pada waktu mereka menanyakan, siapa yang engkau ingin aku bebaskan? Mereka katakan, bebaskan Barabas, salibkan Yesus Kristus. Dia yang menebusmu, dia yang membeli tanah hatimu, dia yang menebus supaya engkau bisa terbangun di atas fondasi. Mungkin malam hari ini engkau mengalami kebimbangan, tapi dia ingin membawa engkau
melekat agar supaya engkau tertanam di dalam dia untuk siap dibangun fondasi perjalanan bus. Mungkin engkau saat ini menginginkan agar supaya terjadinya suatu atmosfer transformasi. Engkau bukan hanya mendengarkan informasi, tetapi terjadinya transformasi hidup. Maka malam hari ini adalah kesempatan. Silakan maju ke depan.